ke room meeting bisa berkenalan dulu mungkin Pak Indi ya. Sebutkan nama dan dari kota. Wah ini Samarinda hadir ini. Ya, boleh juga. Ya. Indonesia hadir. Oh iya, Boleh absen Indonesia sebentar. hadir. Absen sebentar. Depok hadir, luar biasa. Bandung hadir, Pontianak, Bekasi juga hadir. Partisipan malam hari ini dari seluruh Indonesia rupanya, ada Singapura juga tadi. Tuh benaran ya, Mesir hadir tuh. Semarang, oh Mesir juga ada, Mesir. Oh keren. Kediri hadir. Wah ini sama dengan saya nih Kediri nih. Bekasi, Palembang, Batam, Danau Toba, Indramayu, Solo, wah Solo, Surakarta, Madura, Oke, sip. wah ini. Ya, terima kasih untuk teman seluruh Indonesia ya. Ya, kita sebentar lagi akan mulai untuk acara Zoom Talk Bingo-nya. Oke, sebelumnya saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Oke, Bapak Katno, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara presentasi peluang digital e-commerce pada malam hari ini. Sebelumnya salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semakin hari semakin sehat dan sejahtera, berkelimpahan berkah bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu salam kenal, saya Katno Adiwijoyo, saya dari Kota Kediri, Jawa Timur. Malam hari ini saya akan memandu Bapak Ibu semua. Saya selaku pembawa acara. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama nanti mendengarkan sebuah informasi peluang usaha yang tentunya Bapak Ibu hadir di room meeting dengan aplikasi Zoom ini. Ada mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar tentang apa itu Vingo. Bisa jadi juga Bapak Ibu saat ini sudah mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Vingo. Atau mungkin Bapak Ibu saat ini sudah mencapai tahapan jenjang karir sebagai affiliate marketer, sebagai affiliate trainer juga. Salam kenal sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, mengingat pentingnya acara pada malam hari ini, kita berdoa dulu supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Anda yang baru pertama kali hadir, mungkin Anda pernah berpikir bagaimana membangun bisnis dengan modal yang sangat minim. Bisa jadi Anda punya pikiran juga bagaimana cara yang efektif dan cerdas untuk memulai bisnis tanpa modal yang besar. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin juga berpikir sekarang eranya era digital, seperti tadi video di awal yang disampaikan di acara ini, bahwa sekarang justru bukan hanya 2.0, tetapi sekarang sudah masuk era internet 4.0. Jadi sudah lebih maju lagi. Tentunya kita saat ini apabila kita ingin membangun bisnis online di era digital ini, mungkin Bapak Ibu berpikir seperti yang tadi disampaikan, bagaimana saya bisa memulainya dengan modal yang kecil. Kemudian, saya membuat websitenya seperti apa, ya kan? Bapak Ibu sekalian mungkin juga berpikir bagaimana cara membuat aplikasi mobile, sedangkan tidak ada latar belakang sebagai programmer misalkan. Bisa jadi pengen punya toko online, ya kan? Tetapi bagaimana aplikasinya segala macam. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini mungkin berpikir juga, terus nanti kalau sudah punya toko online, barangnya apa yang dijual, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana membangun traffic atau pembelinya nanti seperti apa. Kemudian Bapak Ibu mungkin berpikir produk-produknya bagaimana, suppliernya dan sebagainya. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua, sehingga malam hari ini saya mewakili para pengundang Anda membantu acara ini, Bapak Ibu akan temukan jawabannya Bapak Ibu.
bagaimana kita membangun bisnis dengan modal yang sangat minim di era 4.0 ini, di era digital ini. Malam hari ini Anda sudah tepat ya, berada di waktu yang tepat juga. Kenapa? Karena kita akan sama-sama baru mendengarkan informasi ini dari seseorang yang saya kenal baik, ya, beliau dari Pontianak, Bapak Ibu. Beliau seorang yang low profile, dan latar belakang beliau, Bapak Ibu, beliau adalah seorang digital marketer. Luar biasanya, Bapak Ibu, beliau menjalankan bisnis ini, itu semua dijalankan dengan cara digital, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini, apalagi terakhir-terakhir ini, kita tidak boleh keluar rumah, kita harus bekerja di dalam rumah. Bisnis sangat cocok dengan era yang saat ini. Nah, tanpa perlu panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, waktu sepenuhnya saya serahkan pada rekan saya, Bapak Endi. Kita berikan tepuk tangan dari rumah masing-masing, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Endi. Oke ya. Monggo, Terima silakan. kasih untuk Pak Kano ya, MC yang luar biasa yang akan memandu acara kita malam ini nanti sampai di akhir sesi nanti beliau juga akan tampil ya, dia begitu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di acara Zoom Talk minggu ini. Oke, perkenalkan nama saya Endi ya, selaku affiliate marketer di Pingo. Oke, di malam ini saya pengen menyampaikan tentang yaitu Pingo ya, peluang digital e-commerce. Oke, konsep Pingo adalah buy to save, share to earn. Ya, artinya kita belanja untuk berhemat, berbagi untuk menghasilkan. Jadi ini satu konsep yang menurut saya cukup menarik sekali intinya gitu. Oke. Oke, sebelum kita mulai training ini, yang pertama ya, saya usahakan kita fokus dan luangkan waktu ini ya. Siapa tahu dari Pingo ini ke depan bisa menjadi sebuah peluang yang bisa mengubah kehidupan kita nantinya. Oke. Dan di sini kita niatkan untuk sambung silaturahmi ya. Siapa tahu dari sini kita bisa saling networking juga ya. Saling berbagi informasi juga ke depannya. Oke, yang ketiga, demi masa depan orang-orang yang Anda cintai, saya yakin mungkin Pingo bisa jadi salah satu jalan untuk mencapainya. Oke, bersihkan pikiran negatif Anda, karena kita berpikir negatif pun nggak ada gunanya di sini. Ya. Jadi berpikir positif lah, dengan positif akan membawa aura yang positif dan hasil yang mungkin akan membawa aura yang bagus sendiri gitulah. Oke, siap merubah masa depan menjadi lebih baik. Karena di Pingo sudah banyak bukti, ya, sudah banyak testimoni. Nanti di belakang ada beberapa video testimoni yang akan saya lihatkan, ya. Mungkin itu bisa menjadi motivasi juga teman-teman untuk bisa lebih sukses lagi di Pingo. Oke, kita langsung mulai aja untuk training Pingo kita. Oke, sebelum saya masuk ke sesi yang lebih lanjut, ya, kita pengen tahu dulu nih fakta tentang perkembangan e-commerce atau marketplace di Indonesia. Ya, ini mungkin ada sebagian besar udah tahu, apalagi sering online ya, sering baca informasi, mungkin ini udah sangat-sangat familiar. Tapi mungkin sebagai orang yang jarang otak-atik googling ya, Google ataupun lihat video YouTube atau apa, ya mungkin ini bisa jadi satu informasi tambahan. Oke, Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Oke, dan ini ada lembaga riset dari Inggris ya, namanya Merchant Machine ya. Dia ini adalah satu lembaga yang meriset tentang pertumbuhan e-commerce di negara-negara besar lainnya. Oke, dan dia meliris ya, di sini data ini meliris 78% pertumbuhan e-commerce di Indonesia di waktu tahun 2018 itu sekitar 78%. Jadi ini angka yang cukup luar biasa ya. Dari grafik kita bisa lihat nih. Oke, Indonesia urutannya paling pertama. Oke, dan disusul Meksiko, Filipina, Kolombia, sampai yang terakhir itu Tiongkok. Ya, kenapa Tiongkok atau China ini urutannya paling terakhir? Padahal negara itu cepat sekali majunya. Artinya mereka udah sangat maju lebih duluan, gitu ya. Mereka udah di teknologi ini, mereka udah sangat-sangat perkembangannya udah sangat-sangat luar biasa lah ya. Kalau kita tahu di sana ada Alibaba dan beberapa marketplace yang besar-besar di sana juga, ya, lahirnya dari sana juga. Oke. Dan Indonesia kita bisa lihat baru mulai ya mengikuti tren, artinya kita udah masuk era e-commerce ini ya, 4.0, yaitu era tren bisnis online lah kalau saya bilang begitu ya. Jadi kita
udah masuk masa itu. Dan ini ada sumbernya ya, ada di Databox, katadata.co.id. Ini teman-teman bisa juga cek aja, searching aja Google. Jadi data ini bisa kita cari tahu. Oke, total pengguna marketplace ya. Database ini kita lihat ya, ada marketplace laptop ya di Indonesia, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, JDID. Ya, ini ada pemain-pemain besar ya di Indonesia yang kita sering lihat iklannya TV ya, di billboard, di YouTube, di Facebook ataupun di media sosial lainnya, karena mereka iklannya besar-besaran ya. Jadi wajar ya, itu sangat familiar karena mereka iklannya tanpa henti. Oke. Dari data ini kita bisa lihat ya, karena setiap tahun ini data ini pasti akan berubah ya, karena ini dirilis per kuartal ya. Ini kalau dirilis per kuartal ketiga 2018 ini Tokopedia peringkat pertama. Jadi pengunjungnya ada sebanyak 157 juta orang. Jadi kalau boleh saya kasih kesimpulan ya, jadi di Indonesia udah lebih dari 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia sudah menggunakan fasilitas e-commerce atau pernah mengunjungi e-commerce di Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Artinya ini kalau kita tarik persenannya, dikurangi yang lansia sama yang anak-anak mungkin belum pakai internet ya, atau belum pernah belanja di kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya, kurang lebih sekitar 60-70% dari total jumlah penduduk Indonesia ini sudah sangat familiar dengan namanya e-commerce ini. Sama ini ada sumbernya ya, bisa kita cek di Databox, katadata.co.id. Jadi data ini bisa kita searching lagi di Google gitu. Oke, berikut ya, di sini kita bisa lihat di slide ini kita bisa lihat Tokopedia raup 1 triliun tiap bulan. Oke, ini tinggal kita searching aja ya. Jadi ini bukan kita asal-asalan di data, ini tinggal searching aja di Google. Ini transparansi ya. Tinggal searching aja di Google, ketik aja omset Tokopedia, akan muncul tuh ya. Tokopedia raup 1 triliun tiap bulan ya. Ini ada media namanya Detik.com ya. Kita sangat tahu ini salah satu media juga terpercaya di Indonesia gitu ya. Jadi dia melirik data ini, harusnya ada data, ada fakta, mereka udah baru berani publikasikan lah gitu. Jadi ini hanya Tokopedia ini 1 triliun ya, belum Bukalapak, belum Shopee, ya, Lazada, JDID dan marketplace lainnya yang ada di Indonesia ini. Jadi bisa bayangkan potensi e-commerce ini berapa besar ya. Ini hanya segelintir lah kalau saya bilang ya. Masih kalau digabungin ini mungkin bisa puluhan triliun ya. Jadi mau nggak kita bisa kecemplung di ya triliunan ini, kita bisa kecemplung berapa persen deh dari omset bisnis e-commerce ini. Oke, nanti saya akan sampaikan di belakang kenapa ini bisa, sangat bisa, karena potensi di Indonesia ini masih sangat besar ya. Walaupun banyak Tokopedia, Lazada, JDID dan lain-lain, tetap ada pangsanya ya. Buktinya Bukalapak ada pangsanya sendiri ya, ada marketnya sendiri, Tokopedia juga sama, JDID juga sama, semua punya pangsanya sendiri. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia itu besar sekali gitu loh ya, banyak sekali intinya gitu. Oke, berikutnya ini ada Alibaba Group ya. Saya yakin teman-teman juga udah sangat familiar dengan Alibaba Group ya. Ini pemiliknya adalah Jack Ma ya, salah satu orang terkaya juga di Cina ya, karena Alibaba ini. Dan Alibaba itu setiap tahun ada menggelar namanya Global Shopping Festival, yaitu di setiap tahun ya, di bulan 11 tanggal 11. Ya, bulan 11 tanggal 11. Biasa disebut Global Shopping Festival ya. Kita lihat dulu dari grafik ini. Dari grafik ini kita bisa lihat ya, pertumbuhannya dari 2011 sampai 2018 itu meningkatnya cukup signifikan. Jadi dari grafik ini kita bisa tahu nih bahwa e-commerce ini jadi tren. Ya, kalau enggak pasti menurun ya. Artinya persennya pasti menurun. Ini setiap tahun naik terus. Oke. Dan ini bisa searching lagi di Google, tinggal kita cek aja omset Alibaba 11. Jadi kita searching di Google akan muncul tuh Alibaba Group meraup ya 539 triliun dalam single day, atau yang saya tadi bilang ya, Global Shopping Festival 11. 539 triliun teman-teman ya. Satu hari aja ya, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Kenapa di hari tersebut bisa begitu besar omsetnya? Karena di hari festival belanja itu promonya gila-gilaan ya. Banyak diskon dan banyak benefit-benefit lainnya yang bisa didapatkan di hari belanja tersebut. Ya, makanya meledak
Karena Alibaba ini kan kayak festival global ini kan seluruh dunia belanja. Karena besar sekali otomatis jadinya, ya. Oke, dan ada sumbernya lagi ya, databox katadata.co.id bisa disusun juga, karena ini salah satu media memang melirik tentang perkembangan di dunia digital lah, begitu. Oke, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Jadi peluangnya sangat-sangat besar nih. Karena hari ini Indonesia menjadi salah satu di negara lain di bidang e-commerce ini. Buktinya apa? Ya, buktinya kalau kita tahu, yang kita tahu lagi gencar sekarang iklan di mana-mana kayak Shopee. Ya, kita tahu Shopee itu bukan dari Indonesia ya, dari Singapura. Ya, yang punya itu orang Singapura. Jadi bisa bayangkan mereka dari luar masuk ke Indonesia. Kenapa mau masuk Indonesia? Karena pangsalnya sangat besar sekali. Terus yang lainnya Pak Lazada, JD itu dari Cina ya, karena Lazada sekarang pemiliknya itu terbesarnya sahamnya dipegang oleh Alibaba Group juga. Bisa bayangkan Alibaba Group ini menguasai berapa besar ya untuk e-commerce yang ada di dunia ini. Dia ada apa ya, ada jatahnya kalau saya bilang ya. Jadi ini yang buktikan Indonesia pasarnya sangat gurih, makanya pemain-pemain besar semua masuk Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke profil Vingo kita ya. Jadi Vingo ini didirikan oleh 3 founder ya. Salah satunya adalah Jack Yi selaku CEO-nya Vingo ya. Jack Yi ini punya pengalaman bekerja di Alibaba Group selama 13 tahun. Jadi ini kalau saya bilang pengalamannya udah sangat-sangat banyak dan sangat-sangat profesional lah di bidang e-commerce ini. Oke. Dan dia sekarang mendirikan sebuah platform ya, Vingo ini ya, untuk targetnya fokusnya ke bangsa Asia Tenggara, karena Asia Tenggara ini pasarnya sangat-sangat besar sekali, salah satunya Indonesia. Oke. Dan Jack ini adalah salah satu manajer perintis Alimama dan Tmall ya. Kalau kita tahu Tmall, Taobao di China itu dipegang oleh Jack juga waktu dia masih di Alibaba Group ya. Oke. Alamat kantor pusat Vingo ada di Hangzhou ya, di China, dan kantor Vingo pusat pemasarannya ada di Malaysia ya. Berapa leader kita ya sempat ke sana juga berapa kali ya. Terus sudah buka juga di Thailand. Jadi sebenarnya Vingo ini udah buka di 3 negara ya. Yang pertama itu Malaysia ya, Singapura itu satu pabrik, satu kantor dengan Vingo Malaysia, dan Vingo Thailand ini udah berjalan cukup lama ya, sekitar setahunan ya. Lama sih nggak sekali lah ya, tapi performanya cukup luar biasa. Oke, ini legalitas Vingo di Malaysia ya. Vingo ini bukan MLM, jadi hanya butuh legalitas situs shop lah ya. Kalau ini saya boleh bilang sertifikat ini sebagai situs shopnya Vingo beroperasi. Oke, ini ada internal notice-nya juga nih. Dan ini ada foto ya GM-nya Vingo di Malaysia ya, Mr. Lee. Oke, bersama dengan para pejabat di Malaysia ya. Jadi Vingo ini terdaftar sebagai syarikat sosial e-commerce ya. Oke, gimana dengan Indonesia ya? Indonesia untuk legalitasnya untuk saat ini kita sudah punya namanya Haki ya, Hak Cipta ya. Jadi Vingo udah ada hak ciptanya di Indonesia. Jadi Vingo ini sebuah e-commerce ya. Untuk legalitas lainnya ya, infonya semua udah siap ya, infonya semua sudah siap, hanya Vingo belum publikasikan ya, tinggal tunggu waktu mainnya aja ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. CEO semua udah ready ya, tinggal tunggu CEO pusat ya, yaitu Jack Yi datang ke Indonesia. Nah, mereka akan segera untuk buka di Indonesia nantinya ya. Kan kendala terbesarnya memang masih ya lockdown, mereka di luar nggak bisa ke Indonesia, ini jadi satu kendala juga yang perlu kita pahami ya. Kita juga nggak bisa ke Malaysia buat ngambil gift dan lain-lain ya. Jadi ini satu tantangan tersendiri. Oke, yang tadi saya bilang ada founder Vingo, sebenarnya ada 3 orang ya. Ada Mei Sin Wang Nan, ada Jack Yi, sama Yun Tung Liu. Jadi ada 3 orang ini adalah founder ya dari Vingo ini. Ya, mereka di sini, mereka bertiga ini udah di atas 10 tahun ya. Punya posisi penting di Alibaba Group. Ya, di sini kita bisa lihat kalau teman-teman tahu di Cina ada Taobao, ada Tmall ya, sama ada beberapa marketplace besar lainnya. Ini mereka yang waktu masih di Alibaba Group mereka yang handle. Jadi bisa kita bayangkan ya. Jadi untuk bidang e-commerce ini saya yakin mereka udah sangat
profesional sekali, ya sangat tahu ya untuk mengembangkan Vingo ini dengan cara siapa. Dan sebenarnya udah terbukti nih bahwa sekitar setahun aja tapi Vingo ini udah cukup ya cukup booming ya di segitu. Oke, di balik Vingo ada investor ya, ada investornya yaitu Chunxing Capital. Ini ada investor terbesarnya Vingo ya. Dan ada Chunke Fund ya, jadi Vingo sudah menerima 100 juta yuan ya, kalau diserahkan dengan rupiahnya sekitar 225 miliar rupiah. Jadi karena untuk ekspansi ke beberapa negara, Vingo sebenarnya udah siapin semuanya. Oke, jadi Vingo udah siapin semuanya buat ekspansi pengembangan Vingo ke negara-negara di Asia lainnya. Oke, sehingga Vingo punya potensi yang besar dalam pengembangan dari setiap negara yang melalui PS atau preferred shopper yang mau share Vingo khususnya persiapan launching di Indonesia nanti. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi semua ya tinggal tunggu waktu tanggal mainnya aja gitu. Oke, ini adalah conference dari Chunxing Capital ya, dan Jack Yi selaku CEO-nya Vingo juga hadir di acara conference annual conference-nya dari Chunxing Capital. Jadi ada berapa startup juga ikutan di acara ininya ya, annual conference-nya, termasuk ya salah satunya kita ya Vingo. Oke. Tadi saya sudah bilang ya, Vingo konsepnya ada buy to sell, sell to earn. Artinya ketika pengeluaran bisa menjadi sebuah pemasukan, saya yakin ya, semua pasti suka, semua pasti mau. Gini ya gitu. Dan ketika berbagi bisa menjadi berkat bagi diri pribadi dan banyak orang. Artinya ini ada win-win solution. Ya, saya untung, ya, yang saya ajak juga bisa untung. Artinya saya menguntungkan. Gitu. Apa itu Vingo ya? Jadi Vingo ini ada platform marketplace e-commerce ya, berbasis afiliasi. Ya, pertama di Indonesia ya, jadi kita bisa punya kesempatan ya berafiliasi dengan Vingo, di mana kita konsepnya tadi saya udah bilang dengan Vingo nanti kita bisa belanja berhemat ya, berbagi kita bisa dapat untung di sini gitu. Oke, dan Vingo udah bisa download di Play Store maupun App Store ya, ya kayak beberapa marketplace yang ada di layar ini lah ya, yang top-top di Indonesia ini. Oke, saya yakin apakah Anda pernah belanja di beberapa marketplace yang ada di slide ini ya, saya yakin ya mungkin sekitar 70-80% rata-rata pernah belanja di sini. Ya mungkin kalau yang masih gaptek nggak belanja, mungkin anaknya belanja di sini juga. Yang jadi pertanyaan, kalau kita belanja di marketplace yang ada di Indonesia ini, apa yang akan kita dapatkan? Ya palingan produk ya, produk lebih murah lah ya. Kualitas belum tentu ya, nggak tahu karena yang jualnya banyak sekali kelapanya ini begitu. Jadi intinya dapat barang lebih murah itu udah pasti karena mereka udah mangkas nggak perlu sewa ruko, karyawan banyak, ini udah pasti karena online udah mangkas apa namanya biaya-biaya operasional yang nggak perlu gitu. Terus yang jadi pertanyaan kan kalau kita belanja ini pasti bisa dapat lebih murah lah ya dibanding toko offline. Ketika kita merekomendasikan ke orang lain nih dibelanja di marketplace yang kita belanja nih, apa yang kita dapatin? Saya tahu nggak ada ya, paling ucapan terima kasih aja udah dikenali belanja di tempat yang lebih murah gitu ya. Yang lain nggak ada. Jadi kita di sini belanja dapat barang, kalau kita berbagi ke orang kita nggak dapat apapun ya. Beda dengan Vingo ya. Kalau kita belanja Vingo kita bisa hemat, kalau kita berbagi ke orang kita bisa apa untungnya. Nanti saya akan jelasin lebih detailnya di belakang nanti. Oke, ini ada tampilan aplikasi Vingo. Jadi apa aja sih ada di Vingo di aplikasinya ya? Kalau saya bilang semuanya ya. Ada mainan ya, ada pakaian, ada sepatu ya, handphone dan lain-lain. Jadi kalau saya boleh bilang kalau di marketplace sampai di Indonesia ini punya ada ya, Vingo juga bakal ada ya, hanya kita butuh waktu aja karena Vingo masih sangat baru ya, baru seumuran jagung sekitar 1 tahunan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang udah ada di Indonesia, mereka udah 5-7 tahun ya, kita nggak bisa bandingkan seperti itu ya. Tapi intinya Vingo udah dengan performa yang menurut saya cukup luar biasa ya. Baru sekitar tahunnya jumlah donornya udah jutaan gitu. Oke, jadi Vingo ini lebih terlengkap dan tersimpel ya. Kenapa? Karena kita udah bisa dapat 6 benefit dari bisnis Vingo ini. Oke, harga produknya termurah ya. Kenapa? Karena Vingo kerjasama langsung dengan pabrik, dengan produsen tangan pertama. Terus yang kedua, komisinya besar ya. Kenapa? Karena bisa 25-65% gitu. Jadi sistemnya tersimpel, bahkan orang gaptek pun bisa mulai di Vingo ini. Kenapa bisa saya bilang tersimpel? Karena cara kerjanya termudah. Kenapa? Karena cukup bisa copy ya, paste,
sama serba link aja. Nah, itu cara kerjanya sangat simpel karena setiap PS itu punya link referral masing-masing gitu. Masa depan terpanjang ya, karena toko online ini e-commerce ini menjadikan semua kebutuhan kita ya. Buktinya ya marketplace yang ada di Indonesia ini makin lama makin jaya, makin makmur ya, makin banyak uangnya, omsetnya makin naik gitu. Ya, apalagi di kondisi pandemi ini ya, orang nggak belanja offline ya belanja online gitu. Passive income terbesar. Ya, karena kenapa? Karena kita isi bisa bangun ya passive income kita. Karena kalau kita udah punya shopper banyak, mereka belanja kita dapat cashback-nya. Dan mereka belanja apapun ya, kita yang dapat cashback-nya gitu. Jadi ini bisa jadi sebuah passive income bagi kita. Oke, kenapa harga Vingo bisa jauh lebih murah ya? Karena kita kalau lihat dari slide ini ketahuan ya, pabrik atau perusahaan nggak mungkin pasarkan produknya langsung ke tangan konsumen. Ya pasti akan ada jalur distribusinya ya. Di tengahnya pasti ada jalur distribusinya. Ditambah lagi ada biaya iklan gitu. Jadi kalau saya boleh bilang pabrik biasa ke distributor ya, ke agen ya, baru ke tangan retail, baru ke tangan konsumen. Itu baru dapat harga akhir. Jadi setuju ya, setiap ada perpindahan dari distributor, agen, dan lainnya sampai tangan konsumen, itu pasti akan ada kenaikan harga. Mau itu naiknya 1.000, mau itu naiknya 5.000, ya semua pasti akan naikkan harga. Jadi harga akhir baru tangan konsumen. Jadi Vingo langsung mangkas jalur tengah ini dimangkas oleh Vingo. Jadi Vingo kerjasama dengan pabrik ya, produsen pertama langsung disalurkan ke preset maupun shoppernya Vingo ya. Otomatis jalur distribusi tengah dipangkas. Jadi Vingo bisa lebih murah ya. Yang pastinya Vingo utamakan kualitas ya original gitu. Oke, di Vingo ada 2 status ya. Yang pertama namanya shopper, ya artinya sebagai pembelanja kayak kita pengguna aja lah ya, kayak kita daftar di marketplace yang ada di Indonesia ini. Daftarnya gratis ya, tinggal download aja di Play Store, sama nanti tinggal minta link dari pengguna Anda. Oke, dapat welcome bonus voucher ya, karena Vingo ini banjir voucher ya. Setiap ada momen ada vouchernya gitu. Oke, bisa belanja puluhan ribu produk di dalamnya ya. Jadi banyak sekali intinya produknya. Oke, yang kedua adalah preferred shopper atau saya sebutnya PS ya, boleh saya bilang sebagai agen. Artinya shopper, artinya sebagai pengguna biasa aja. Kalau kita udah upgrade kita disebut sebagai PS ya. Kalau saya kesimpulannya sebagai agent ya. Untuk jadi PS ya, kita cukup sebenarnya beli hak lisensinya ya. Beli hak lisensi, otomatis kita akan dapat namanya gift pack ya sebesar kurang lebih 700.000 ya. Sama dapat voucher juga belanja kurang lebih ya sama Rp199 ya, lewat rupiah kan sekitar 700.000. Dan status untuk PS ini berlaku internasional di negara manapun Vingo berada. Dan hanya di sini kita bisa dapat cashback ya kurang lebih 10% dari total tim kita yang belanja nantinya. Oke, jenjang kalian kita nanti ada AMAT akan saya jelasin belakang. Oke, ini berapa gift ya, yang tadi saya bilang kita dapat gift, ini ada berapa gift yang bisa pilih. Kebetulan sementara karena banyak upgrade ya, giftnya banyak kosong gitu. Jadi nanti akan tinggal tanyakan ke pengundangnya untuk gift ini. Jenjang kalian atau jabatan Vingo. Yang pertama namanya affiliate marketer atau AM ya. Cara untuk menjadi AM simple ya, nggak muluk-muluk, nggak besar-besar juga, cukup aja 30 orang aja. Kita mengendalikan Vingo ini ke 30 orang aja ya. Dan mereka upgrade ambil hak lisensinya di Vingo. 30 orang ya. Direct kita itu minimal 10 ya, indirect kita minimal 20. Jadi kalau sendiri bisa 30 juga sama akan naik. Intinya akumulasi total 30 PS yang kita akan naik. Minimal dari kita pribadi 10 gitu. Terus yang berikutnya adalah affiliate trainer atau AT ya. Syaratnya untuk naik AT ya punya tim AM 8 ya di bawah kita, minimal 3 dari kita dan sisanya dari tim ya. Dan totalnya ada 500 PS ya, sama AM digabungin 500 akan kita naik AT. Ya ini udah banyak juga ya, udah ada puluhan ya. Indonesia belum launching aja udah ada puluhan. Jadi ini sangat mungkin ya, sangat mungkin tergantung kitanya mau cepat mau lambat tergantung. Oke, saya akan jelasin 3 macam fee atau bonus cashback yang bisa kita dapatkan dari Vingo ini. Yang pertama namanya referral fee, oke. Yang kedua cashback fee ya dari belanja.
dan training insentif atau leadership kita sebutnya. Oke, saya jelasin secara garis besarnya aja ya. Nanti lebih detail, lebih jelasnya bisa hubungi ke pengundangnya masing-masing. Oke, untuk referral fee ya, kalau kita posisinya sebagai PS, terus kita ajak teman kita juga ya si A upgrade juga jadi PS, maka kita akan dapat bonus referral ya, kurang lebih Rp50 ya. Kalau kita kalikan kursnya 3.500 berarti sekitar 175.000. Ya, biar gampang itu saya kalikan 3.500. Terus DPS kita naik AM ya. Kalau kita udah posisi AM dan kita ajak si A ya sebagai PS ya, kita dapat bonusnya lebih besar lagi ya. Besar 100 ringgit atau kurang lebih 350.000. Terus udah AM ya, kita kejar naik ke AT ya. Kalau otomatis kalau udah naik AT ya, kita ajak satu teman kita yang untuk gabung di Singo sebagai PS ya, kita bonus kurang lebih kita 135 ringgit atau kita 472.500. Jadi ini cukup besar ya. Jadi hampir 65%. Jadi angka yang cukup besar ya. Yang kedua ya bonus cashback ya. Cashback ditentukan oleh tingkatan kita juga atau jabatan kita juga. Kalau kita PS ya, kalau kita PS dan kita ajak shopper dan shopper kita belanja, kita akan dapat cashback 10%. Ya, kurang lebih 10% dari nilai belanja dia. Terus kalau udah AM, kita ajak shopper dan shopper kita belanja, kita dapat 14%. Ya, makin besar. Udah AT, ajak shopper, bonusnya makin gede lagi, sekitar 15,6%. Ini maksimal ya. Jadi perhitungan bonus di Singo ini udah sangat-sangat jelas ya, artinya sudah bagi hasilnya udah ada hitungannya, jadi nggak akan over payout, itulah. Yang ketiga ada training insentif ya. Kalau udah posisi AM dan timnya udah banyak AM juga, ya kita dapat 0,8% dari total omset grup belanja AM-nya. Begitu AT juga sama ya, 0,32 dari grup AT-nya. Jadi ini kalau kita lihat ya kecil, tapi kalau omsetnya miliaran ya, terus banyak, artinya ini juga gede. Jadi cashback fee ini sama training insentifnya akan jadi pasif income buat kita nantinya. Karena sangat simpel ya, orang dapat shopper aja di sini gratis gitu. Jadi tinggal aja seperti itu, tinggal sebar linknya aja. Oke, bonus utama di Singo ya saya jelasin secara garis besarnya aja ya, buat gambaran aja berapa besar sih potensi bonus cashback yang bisa kita dapatkan dari Singo ini. Oke, kalau posisi kita AT aja PS baru tadi sudah dilihat ya, sekitar 400.000, AM aja PS baru sekitar 350.000, PS aja PS baru sekitar 175.000. Ini saya kasih contoh aja. Contoh ya, posisinya sebagai AM. Dalam satu hari dia bisa aja 2 PS baru. Ya tinggal kalikan aja. Ini hitungan matematika biasa aja ya. 350.000 kalikan 2. Berarti artinya total ada sehari bisa dapat 17.000. Kalau kita kalikan sebulan, 30 hari, dan kita rutin, konsisten, sehari bisa aja 2 orang. Sebulan bisa 21 juta. Ada nggak yang tebus ini? Ada. Kalau kita gencar, kalau kita rajin, ya bisa. Gitu. Terus yang kedua, bonus belanja shopper. Ya. Tadi data-data tadi udah kita bisa lihat ya, berdasarkan data ya dia ada 150 juta jiwa pengguna marketplace di Indonesia. Ada ini bertambah terus setiap tahunnya. Oke. Ini contoh aja ya, dari 150 juta jiwa penduduk Indonesia ini ya. Kita anggap aja penggunanya ya, kita kalikan aja 0,01%-nya aja. Ya, mungkin kita dalam waktu 2-5 tahun deh ya, kita kumpulin shopper kita ya, sedikit demi sedikit kita kumpulin, makin lama makin banyak nih kan. Anggap dari 100 juta kalikan 0,01%, artinya kita punya 15.000 shopper dalam waktu 2-5 tahun ya. Angka yang sangat wajar ya, kalau kita rajin aja itu pasti lebih cepat lagi. Anggap aja dari 15.000 shopper itu ya, setiap bulan dia belanja 100.000 aja per bulan. Ya, artinya ada omset 1,5 miliar. Dari 1,5 miliar ini kita kalikan aja ya pukul rata. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ya. Cashback-nya kita anggap 10%. Ya, kurang lebih kita ada bisa dapat 150 juta per bulan. Ini yang saya bilang bisa pasif karena mereka mau belanja apapun di Singo, kita yang dapat cashback-nya. Ini yang luar biasa. Oke, berikut kita lihat langsung ya perbandingan harga Singo dengan marketplace lainnya. Ini hanya sebagai contoh aja ya, sebagai gambaran aja. Singo ini benar-benar menarik nggak sih gitu loh. Oke, ini saya ambil dari salah satu marketplace Indonesia ya. Ini kalau kita lihat barangnya ya, ini mirip persis ya
mungkin beda merek aja. Yang pastinya Fingo menjamin originalitas ya, kualitasnya sama jaminan mutunya. Kalau kita lihat ya di toko sebelah ya, itu harganya 109.000. Kalau di Fingo ya, kurang lebih harga 13,9 ringgit. Kalau kita kalikan kurs 3.400, berarti kurang lebih hampir 50.000 aja. Jadi bisa murah tengah ya. Kalau kita ajak teman kita mau belanja di mana nih, kalau kita kenalin produk sama, ya mungkin merek aja berbeda, produk yang sama, tapi kita lebih murah. Otomatis teman kita harusnya belanjanya juga di Fingo di situ. Oke, ini jam tangan ya. Jam tangan kita bisa lihat di toko sebelah ya, kita 83.000 ya, di Fingo 16,27 ringgit, kurang lebih sekitar 55.000 ya. Ini kalau dia foto persis mirip 100% sama ya. Nah, saya nggak tahu nih ya, apakah di sebelah ya, intinya kalau kita bandingin dengan produk yang sama ya, artinya sama-sama dari pabrik yang sama ataupun kualitas yang sama, ini bisa bersaing. Intinya Fingo harganya pasti kompetitif. Oke, kalau kita bandingin dengan barang original dengan barang KW ya, harganya pasti beda jauh. Ya, karena yang jual di toko marketplace di Indonesia ini semua pelapak bisa masuk. Kita nggak tahu nih barangnya origa, ya kualitas gimana, kita nggak tahu semua gitu. Oke, bisa ambil nih sama-sama merek Xiaomi ya, sama-sama merek Xiaomi karena Fingo juga kerjasama dengan Xiaomi begitu. Oke, di sini toko sebelah hampir 280.000 ya. Di Fingo ini lagi promo ya. Kita bisa lihat dari gambar ini, kalau di zoom agak dekat ini ada promo 4 hari lagi itu habis promonya ya. Ini pas saya ngambil lagi promo. Kalau habis sekitar 180.000 aja. Anggap aja nih Fingo nggak lagi promo pun ya, kita anggap aja lah 200.000 atau 20.000 masih tetap bisa lebih murah. Artinya kalau kita kenalin teman, anggap tuh mereka belanja, nah, mereka pasti belanja di mana ya. Udah pasti tahu ya. Oke, ini sepatu ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ini persis sama. Dan ini sama-sama Korean style. Saya pas ambil mirip, pas benar sih. Saya pas ambil pas mirip, pas sama sekali gitu. Di toko sebelah kita 360.000. Ya, di Fingo lagi promo lagi ya. Karena Fingo memang sering promo ya. Kalau kita mau lihat aplikasinya tiap hari ini berubah. Tampilannya berubah ya. Sering ada promo, ada pastel juga. Jadi ini yang akan jadi daya tarik gitu ya. Dia lagi promo sekitar 100.000. Jadi kalau saya bilang murahnya berkali-kali lipat juga ya. Oke, ini yang menarik nih ya. Ini HP ya, Oppo ya, karena Fingo kerjasama dengan Oppo juga, sekitar 6 juta ya di marketplace sebelah ya. Dan di Fingo lagi promo ya, sejak 2 hari lagi ya. Ini yang saya bilang nih, Fingo sering ada promo nih ya. Sering ada promo, kalau lagi promo yang biasa murahnya lumayan banget. Oke, lagi promo sekitar 4 jutaan aja ya, bisa dilihat ya nih. Sama-sama ya, Oppo Reno dengan RAM-nya sama ya, memorinya sama-sama garansi resmi ya. Kita bisa lebih murah ya. Kalau nggak lagi promo pun ya bisa murah 100 sampai 200 sampai 300.000 ya, lumayan banget ya gitu. Oke. Nah, ini bukti ya, salah satu contoh perjanjian kerjasama Fingo dengan brand HP Oppo. Oke, dia kerjasamanya. Jadi hanya salah satu contoh aja. Jadi intinya Fingo buktinya kerjasama dengan pabrik apa, ini salah satu contohnya ya, salah satu buktinya juga. Ya, ini perbandingan harga Fingo dengan pabrik lain di Malaysia ya. Kita bisa lihat ya, mungkin gambarnya agak kecil ya, gambar di sini agak kecil. Tapi kalau kita di zoom ya, mungkin bisa lihat lebih jelasnya itu harganya di sini ada yang murah sampai 30-50%. Jadi ini adalah salah satu yang membuat Fingo bisa begitu cepat naik daun ya, booming di Malaysia. Karena kalau kita lihat dari foto, dari gambar ini sama nih ya, jangan-jangan satu pabrik juga ya, kita nggak tahu ya, jangan-jangan satu pabrik juga. Yang pastinya yang tadi saya bilang, Fingo kerjasama dengan pabrik, utamakan kualitas, original, dan jaminan mutu. Ini yang perlu kita angkat ya, karena produk bisa murah ya, bisa KW ya, tetap otomatis lebih murah yang KW gitu. Tapi kalau di Fingo kita belanja ya, kita nggak perlu khawatir lagi. Oke, ini bukti dan testimoni ya. Nanti di belakang ada beberapa testimoni lagi yang akan saya putarkan videonya. Oke, sebagai motivasi ya, ini adalah Pak Dania sebagai affiliate trainer di Fingo Malaysia. Ya, dia jalankan Fingo selama 4 bulan, dibayar sekitar 600.000 ringgit ya, kalau kita kayak rupiahnya sekitar 2 miliaran. Luar biasa ya. Cepat banget ya, 4 bulan aja bisa tembus 2 miliar. Kenapa bisa cepat banget ya? Dapat infonya Pak Dania adalah pemain MLM ya, multi level marketing ya. Kalau kita tahu pemain MLM ini
biasanya ya, itu biasanya kalau leadernya ikut, biasa bawahnya juga ikutan. Artinya kepala ditangkap, ekornya pasti ikutan, gitu. Oke, jadi ini yang buat padannya bisa begitu cepat, bisa tembus sampai miliaran, gitu ya. Terus yang kedua, di Malaysia ini udah bisa belanja, ya, udah bisa belanja. Artinya dari bonus referral dapat, ya, dari bonus cashback belanja juga dapat, artinya double. Ini yang bisa buat cepat. Ya, ini ada beberapa testimoni lain dari teman-teman kita, affiliate trainer, affiliate marketer di Indonesia, ya. Ini bervariasi tergantung dari kinerjanya masing-masing, ya. Karena ada yang cepat, ada yang lambat, ya tergantung kita. Karena ini bisnisnya kita. Ya, ada udah tembus di layar ini bisa lihat. Ya, ada yang udah tembus 214 juta, ada yang udah tembus 78 juta, oke, ada yang udah tembus 320 juta, ada yang 119 juta, kok beda-beda ya. Saya bilang ya, kinerja masing-masing beda-beda ya, makin rajin ya makin cepat. Oke, ini ada bukti ya. Juga ada yang tembus 250 juta, tembus 150 juta, dan luar biasa nih bonus ini udah bisa ditarik ya. Silahkan saya akan kasih lihatkan ya. Ini ada testimoni dari anak muda ya, usia 20 aja. Bisa dilihat, kalau dari gambar bisa dilihat itu sehari bisa tembus 8 juta. Luar biasa sekali ya. Oke, ini Pak Maimunawar ya, orang Ngawi. Ya, luar biasa sekali. Dia jalan pinggul hanya lewat media sosial, yaitu WA Group, ya, yang bisa membuat dia cepat banget, ya, karena beliau semangat sekali, konsisten sekali waktu awal menjalankan pinggul ini, dan sekarang dia udah bisa nikmati hasilnya, ya, tembus ya 117 juta, ini mungkin udah lebih, terakhir saya udah tembus 160-an juta, jadi cepat sekali, kalau saya bilang ini cepat sekali hitungan bulan aja ya bisa dapat hasil yang luar biasa. Dan Pak Mai ini pensiun dini karena kena saraf kejepit. Artinya beliau ini dengan serba kekurangan aja ya bisa buktikan pinggul ini bisa dengan serba keterbatasan. Artinya di sini ini bukan lihat siapa yang jalankan ya. Yang penting ya mau dijalankan, konsisten, fokus, dan hasilnya pasti dinikmati. Begitu. Oke, ini ada juga sebagai agency director di sebuah perusahaan asuransi ya, capai AM dalam 14 hari aja. Ya, makanya saya bilang, ini cepat sekali ya, 14 hari udah capai AM. 1 bulan bisa tembus 15 juta pertamanya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Oke, bukti ini hanya bukti contoh penarikan ya di Pingo. Kita bisa lihat 14 juta ya, dia tarik 14 juta. Dan Pingo kerjasama dengan namanya Instarem ya, pihak payment gateway ketiga. Jadi setiap ada bonus masuk, biasa akan terima email ya. Jadi kita bisa lihat kalau di sini bisa di zoom ini sekitar 13.860.000 karena ada potongan fee 1% ya, potongan fee 1% di administrasi lah kalau gitu. Jadi di bawah juga bisa lihat, jadi cocok nih ya. Uang yang masuk dengan uang yang dikirim oleh Instarem persis sama ya, ada potongan tadi saya bilang 1% aja. Oke, ini kunjungan ke kantor Pingo Malaysia ya. Ini ada leader-leader kita di Indonesia yang sudah kunjungi kantor dan gudang Pingo di Malaysia. Ini kita bisa lihat ada yang tunjuk tanda panah putih ini ada Mr. Lee ya, yaitu GM Pingo Malaysia ya. Terus ada salah satu founder juga ya, ada Messi Wang ya, salah satu founder Pingo. Ini kunjungan waktu belum ada COVID ya, artinya masih belum ada lockdown-nya ya. Itu kunjungan waktu Desember 2019 lalu. Oke, ini kunjungan waktu ke kantor, ke gudangnya Pingo di Malaysia ya. Ini ada salah satu. Oke, apakah franchise Pingo ini mahal? Oke, saya bandingkan dengan ya ini ya, karena kita sama-sama franchise ya. Hanya Pingo ini franchise-nya online ya. Alfamart Indomaret ini franchise-nya offline ya. Berapa sih biaya untuk bisa buka franchise Alfamart Indomaret ini? Ya, saya langsung ambil dari Google, ini bisa searching aja, gampang nih, karena ini informasi, era informasi, tinggal dicek aja. Ya, dan untuk investasi di Alfamart Indomaret minimal 300 sampai 350 juta, ya. Ini belum termasuk ruko, ya, belum termasuk ruko dan tetek bengek lainnya. Intinya hanya beli franchise-nya aja sama barang-barang di dalam yang nanti dipajang gitu. Terus kita 300 sampai 350 juta. Dan tiap 5 tahun harus bayar namanya franchise fee juga.
ini terlalu mahal ya. Saya kasih contoh, ini franchise Haiti ya, makanan sama minuman kekinian lah ya, yang lagi tren-tren saat ini kan franchise gitu. Ya, untuk saya contohnya franchise Haiti, kita pengen buka franchise minimal punya modal 5 jutaan. Oke. Ini tanpa sistem ya, karena kita cuma beli franchise-nya aja, artinya beli gerobak sama apa namanya bahan bakunya begitulah. Belum termasuk kita sewa tempat ya, belum termasuk sewa karyawan dan lain-lain. Jadi kalau maaf kata nih ya, apa menjamin kita buka franchise ini bisa sukses? Nggak juga ada, nggak yang tutup ada. Ya ada, pasti ada. Ya kalau rugi, bukan ruginya bukan 5 juta lagi ya, mungkin puluhan juta karena banyak biaya tetek bengek lainnya ya kalau kita buka franchise contoh yang saya bilang kayak ini. Oke. Di Vingo tadi kita bisa lihat ya, cuma kita 20.000 aja sehari ya, kita udah bisa punya franchise Vingo ini. Langsung aktif, langsung jalankan gitu. Karena online ya, cepat sekali. Oke, kesimpulan saya ada alasannya kenapa bergabung di Vingo. Yang pertama ya, Indonesia ada negara pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Ya, dari data udah lihat. Kita sendiri mungkin bisa rasakan ya, sekarang udah semuanya kayaknya udah offline kok, banyak ke online gitu loh. Apalagi masa pandemi ini kita bisa lihat sendiri makin naik daun gitu. Oke. Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sangat besar, yaitu di atas 150 juta dan terus bertambah. Oke. Apalagi yang kayak saya bilang ini, kita belum mungkin nggak belanja karena belum pernah belanja di online ini, karena masa pandemi ini harusnya belanja offline, artinya berlari ke online gitu. Ya, Vingo adalah salah satunya e-commerce berbasis afiliasi dan bersistem, ya bisa berjalan autopilot gitu. Gabung atau tidak gabung di Vingo ya, kita pasti akan belanja kebutuhan kita di marketplace. Saya yakin ya, pasti akan belanja di marketplace gitu loh. Saya yakin mungkin kita nggak belanja, ada anak kita belanja, ya teman kita belanja, saudara kita belanja, ya kenapa nggak dialihkan ke Vingo gitu loh. Oke? Hanya dengan jadi preferred shopper ya, atau PS di Vingo kita dapat bonus referral ya, bisa dapat belanja, berlaku internasional, seumur hidup dapat diwariskan, karena diwariskan itu akun aja gitu ya. Oke, tidak perlu mendirikan perusahaan, hanya cukup jadi PS ya, sudah bisa menjadi owner dari Vingo e-commerce ini. Sangat simpel, sangat mudah, sangat terjangkau gitu. Oke, ini saya akan masuk ke video testimoni ya. Nanti setiap testimoni saya akan kembalikan ke MC kita yang luar biasa nanti ya. Saya setelah video testimoni ini, jadi ada beberapa testimoni yang bisa lihat benar nggak sih Vingo ini bisa menghasilkan, benar nggak sih Vingo ini bisa cepat sekali. Nanti kita lihat ada berapa testimoni dari ini, dan ada satu testimoni yang di belakang ini akan sangat luar biasa. Nanti kita simak sama-sama ya. Kita akan lihat testimoni pertama, yaitu dari Jadi saya mau cerita sedikit ya soal pencairan dana. Kebetulan saya tanggal 1 kemarin itu uang saya udah masuk ke rekening. Jadi dari sini, ini via Instagram. Nah guys, bisa lihat sendiri ini Hey Santi. Ini langsung dikirim dari Instagram ke email saya ya. Nah, ini nominalnya 14.850, itu kena biaya 1%. Karena kemarin saya tarik 15. bentar teman-teman. Videonya agak macet. Sebentar. Tarik 15 juta ya, jadi kena potongan 1%, jadi totalnya segini, 14.850 ini udah masuk ke rekening langsung, bisa dilihat tanggalnya. Nah ini, terus di aplikasi saya juga ini ya guys, udah berkurang ya. Nah ini bisa dilihat sendiri, total sama balance-nya beda kan, berarti uang saya memang. Ya, ini tadi salah satu affiliate marketer ya.
sudah merasakan ya hasil dari Fingo, udah bisa ditarik, udah dimati hasilnya gitu, masuk rekening ya, yang pastinya masuk rekening gitu. Oke, lanjut ke sesi testimoni kedua. Ini juga masih anak muda sekali, luar biasa ya, 1 bulan lebih aja Fingo udah tembus 90 juta ya. Ini nyata, kita langsung aja. Halo guys, saya join Fingo udah 1 bulanan, dan dalam 1 bulanan itu saya udah WD sebanyak 3 kali, dan saya akan kasih lihat WD saya pertama, kedua, dan ketiga, dan saya akan kasih bukti nyata yang masuk di rekening saya. Ini asli, ini nggak tipu-tipu, nggak bohong, saya akan kasih lihat. Nah, ini setiap kali kalau uang udah masuk akan ada Gmail yang masuk, dan ini ada 3 ya, ada 1, 2, 3, dan saya akan buka satu-satu. Ini yang pertama, saya WD 24 juta kena potongan 1%, jadi yang dikirim 23.706.000. Terus yang kedua nih, saya WD-nya 18.500.000. Nah, ini kena potongan 1% juga. Yoi, chatnya banyak nih. Nah, terus yang ketiga nih, saya WD-nya 47.500.000, dan ini kena potongan 1%. Dan terus saya akan kasih lihat yang udah masuk di rekening saya. Nih, nyata ya, saya kasih lihat satu-satu. Nah, yang pertama kali ini masuk 23 juta ya. Nah, ini yang kedua, nah 18.300.000-an. Nah, ini yang ketiga yang masuk terakhir kemarin. Nah, yang masuk 47 juta. Saya WD-nya 47.500.000, dan saya akan kasih lihat ini totalan yang 3 kali WD ini ada 90 juta, dan saya akan kasih lihat di aplikasi Fingo saya itu masuknya totalannya 90 juta juga nih. Nah, bener kan? Saya nggak bohong, ini asli masuk ke rekening saya. Yes. Oke, luar biasa ya. Seminggu tembus 47 juta ya, total udah 90 juta. Artinya uang nggak hanya di akun ya, udah bisa nikmati begitu ya. Berikut. Firdaus, tengok dia buat dalam masa 2 minggu dah jadi EM. Menggunakan nama Robocop, tak banyak, 1725 je dalam 2 minggu. Robocop Aduh. Sangat-sangat special Tuan Firdaus. Ini sifu beliau, Sifu Jai, AM juga. Tak lama lagi jadi FD. Kita kawan-kawan lagi ni. Jai bro, Firdaus cakap sikit bagi orang semangat untuk buat Fingo. Buat Fingo lah. Jangan buat biar aku seorang yang buat. Okey. Jadi cakap dia macam mana kau boleh buat tanpa kaki, tanpa tangan. Bagi semangat dekat orang yang ada kaki tangan tapi akai. Okey, sebenarnya saya buat Fingo ni atas rasa peluang yang datang pada kita lah. Jadi kata apa, dari segi catatan saya ni tidak ada pahala. Walaupun saya tangan kaki pun tak ada, tapi itu bukan halang untuk saya nak berjalan ke depan. Jadi saya buat Fingo ni, saya buat setakat mana saya mampu. Walaupun banyak cabaran yang saya hadapi, banyak bantangan yang saya hadapi, saya tetap teruskan. Tapi alhamdulillah saya buat Fingo ni dalam masa pendek, saya sudah naik ke peringkat AM dalam masa lebih kurang dalam 11 hari ke 12 hari gitulah. Minggu. Lebih kurang tu. Jadi kalau anda semua tidak buat, saya anggapkan benda ni sangat-sangat rugi. Sebab apa, bagi saya kalau kita menolak satu peluang yang datang kepada kita, saya ibarat kita rugi 1,000 tahun. 1,000 tahun. Jadi jangan tunggu, jangan fikir banyak-banyak, ambil je register, terus buat.
dan hebohkan benda ni kepada orang ramai. InsyaAllah ia akan mendatangkan hasil kepada kita semua. Itu saja. Kalau anda tak boleh buat, malulah kat saya. Saya kaki tangan pun tak ada. Tuan-tuan tengok ni. Nak boleh buat apa? Sekejap. Kaki tak ada. Boleh bawa lari dia. Kan? Kaki boleh bawa lari dia. Saya cabut kaki ni dalam dia nak. Jadi, tak tahu nak cakap apa lah kalau tak boleh nak buat. Tak nak buat, biar saya buat seorang. Kalau awak tak boleh buat, biar saya pusing, saya puluh habis saya carau. No? Jadi jangan tunggu, jangan buat apa, jangan duk pijak banyak-banyak. Pijak pun buat apa, tak boleh selesai masalah. Terus je, data, link tu, terus cepat-cepat upgrade. InsyaAllah kita akan dapat hasil yang luar jangkaan yang kita tak boleh nak pijak. Benda ni saya tak tahu, saya sendiri pun tak boleh nak pijak. Tunggu, sendiri saya tak boleh pijak. Di mana kita tahu, buatlah saya kata. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan dapat hasil. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Oke ya, itu adalah Bapak Firdaus ya, sebagai AM Finggo di Malaysia. AM dalam waktu 2 minggu saja ya, dengan serba keterbatasan. Jadi kalau saya boleh bilang di sini, kuncinya kita action aja semuanya, action. Karena support system dari Finggo ini udah luar biasa sekali. Ya, buktinya apa? Buktinya orang dengan serba keterbatasan aja bisa kok jalankan Finggo ini. Jadi jangan tambah alasan ya, jangan tambah hal yang bisa menghambat kita lah gitu ya. Jadi udah banyak testimoni, udah banyak bukti ya, kita tinggal action aja karena support system semua Finggo udah siapin ya, tinggal kita aja yang jalankannya gitu. Oke, akhir kata dari saya ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa berjalan autopilot ya, menghasilkan uang meskipun saat kita tidur. Finggo ini bisa ya, karena Finggo ada sistem ya dan bisa berjalan autopilot walaupun kita kayak ini ya, karena di sini bisa menghasilkan namanya passive income gitu. Oke. Sebagai saya penutup, saya akan kembalikan lagi ke Bapak Katno. Pak Katno, silakan. Baik, terima kasih Pak Endi, luar biasa dari Pontianak. Bapak Ibu semua, kita sudah sama-sama mendengarkan informasi peluang bisnis di era Internet 4.0 ini, luar biasa. Pak Endi, terima kasih Pak Endi. Ya, Bapak sekalian, tadi apa yang disampaikan Pak Endi sangat sistematis sekali. Jadi di awal beliau menyampaikan perkembangan e-commerce di Indonesia yang luar biasa. Kita bisa searching juga di Google bahwa Indonesia ini pertumbuhan e-commerce-nya termasuk urutan paling tinggi Pak Endi ya, betul ya. Yes, benar. Jadi dengan jumlah penduduk 270 juta, nah ini potensinya sangat luar biasa sekali. Kemudian juga beliau sudah menyampaikan Bapak sekalian tentang peluangnya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Zoom kali ini bertanya-tanya bisnis apa ya di era digital ini yang cocok gitu loh. Yang modalnya minim. Ya tadi disampaikan Pak Endi bahwa modal di bisnis Finggo ini waduh kecil sekali, tapi potensi penghasilannya luar biasa ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan dari Pak Endi, ada yang dari Malaysia, leader kita Pak Daniel, itu dalam kurun waktu hanya 4 bulan itu bisa mencapai penghasilan sampai 2 miliar. Terus ada juga tadi Vivi ya, masih anak muda ya. Kemudian cewek lagi ya. Ini kalau yang cowok nggak bisa, wah ini perlu belajar banyak lagi. Itu per minggu dari 2 minggu ya 47,5 juta. Di total 1 bulan sudah mengumpulkan 90 juta. Luar biasa sekali. Kemudian testimoni sudah, kemudian ya kesimpulannya tadi Bapak Ibu yang di awal video Pak Endi sampaikan bahwa saat ini kita harus melek era. Ya, artinya apa? Zaman terus berubah, bisnis pun terus berkembang dan berubah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian saat ini berpikir bagaimana mulai bisnis digital dengan modal yang sangat minim, ya jawabannya Finggo. Kemudian kalau kita berpikir bagaimana cara cerdas dan efektif bisnis tanpa modal besar, ya Finggo jawabannya. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak ada keahlian untuk berbisnis internet, berbisnis di era digital ini, Pak saya nggak bisa bikin website, saya nggak ada latar belakang sebagai seorang programmer. Ya kita eranya sekarang kolaborasi tentunya Bapak Ibu sekalian. Ya kita bekerja sama dengan yang sudah menyediakan itu.
Coba bayangkan kalau Bapak Ibu harus membuat website sendiri berapa juta, beli hostingnya aja berapa Pak itu 1 tahun Pak ya. Kalau kita berlangganan, wah itu. Ini kita kerjasama dengan Vinggo, semuanya sudah disediakan. Bahkan aplikasinya mobile, kita tinggal download, kita tinggal install dari Play Store, sudah jadi. Kemudian berikutnya misalnya pertanyaannya masalah produk, misalnya produknya apa nanti yang dijual, nggak perlu bingung. Vinggo sudah menyediakan semua produknya berkualitas internasional. Nanti insya Allah kalau masuk ke Indonesia, ya mungkin dalam waktu dekat, kalau informasi dari Mr. Lee, CEO Malaysia, bahwa kalau corona ini sudah reda, kemudian manajemen dari kantor pusat sudah bisa berkunjung ke Indonesia, kita akan segera launching. Karena tadi ada beberapa pertanyaan lewat chat, kapan launching, ya seperti itu. Nah, saya yakin begitu corona ini penerbangan sudah seperti biasa, segera launching. Bahkan kemarin Mr. Lee menyampaikan bahwa untuk saat ini perkembangannya itu sebenarnya kemarin kalau tidak corona kita sudah sampai interview untuk general manager yang ada di Indonesia. Ini artinya apa? Membuktikan bahwa Vinggo akan segera launching ke Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak mahir membuat konten-konten, kalau Anda lihat aplikasi Vinggo luar biasa sekali. Konten-kontennya menarik, bahkan produknya bukan hanya foto, ada bentuk video dengan angle pengambilan gambar yang luar biasa. Nanti simple sekali, kita tinggal klik share. Kalau kita senang jualan online, kita tinggal klik alamat kode barang itu, kita tinggal share di media sosial kita. Simple sekali. Kemudian kalau Bapak Ibu mungkin nanti bertanya, terus saya yang ngajari siapa? Kan begitu. Ada nggak komunitasnya? Bapak Ibu sekalian, kami ini termasuk Pak Endi ini, kami sangat-sangat peduli dengan perkembangan Vinggo di Indonesia. Jadi apapun yang terjadi setiap minggu, ini kita ada 2 kali presentasi seperti ini. Dan insya Allah besok hari Kamis juga akan ada Zoom seperti ini. Dan kebetulan besok sudah ada yang siap untuk menyampaikan testimoni. Kebetulan dari tim kami, beliau latar belakangnya luar biasa, Bapak Ibu. Beliau pernah menjadi anggota DPR, Bapak Ibu ya, 2 periode. Nah ini, anggota DPR aja juga ikut Vinggo gitu kan. Nah ini, Vinggo pastikan datang, ajak di Zoom ini tim Anda, calon-calon mitra Bapak Ibu sekalian, untuk sama-sama kita memberi informasi dan menerima informasi, sehingga apa? Kita bisa yakin, tambah semangat lagi untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya sangat terkesima dengan apa yang disampaikan, terutama yang testimoni terakhir Pak. Tadi saya agak, hati saya ini, wah ya ini, yang seperti ini nih. Beliau dengan keterbatasan seperti itu ya, yang dari Malaysia tadi ya, bisa juga mencapai AM dalam waktu 2 minggu. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang dari Indonesia tadi ada Pak Mai Munawar ya, beliau hanya menjalankan bisnis Vinggo dari kursi roda ya. Ya, betul-betul ini bisnis yang sangat simple, bisnis yang sangat sederhana, tidak ribet. Tidak perlu menyiapkan produk, tidak perlu membuat gudang, tidak perlu packing barang, tidak perlu memikirkan pengiriman, semuanya sudah dihandle oleh perusahaan Vinggo. Gitu Bapak Ibu sekalian, Pak Endi ya. Terakhir dari saya, mungkin informasi peluang bisnis Vinggo Marketplace ini dalam waktu dekat saya yakin segera launching, saya yakin sekali. Kenapa? Karena penduduk Indonesia ini sangat-sangat besar sekali, sehingga potensi marketnya juga sangat-sangat besar. Kami sangat rekomendasi Bapak Ibu untuk Anda segera ambil peluang ini untuk bekerjasama dengan Vinggo. Dan untuk lebih lanjut silakan nanti tanya kepada para pengundang Anda. Tadi ada saya baca di chat, maksudnya pengundang bagaimana? Pengundang Anda adalah orang yang memberikan informasi tentang Vinggo ini kepada Anda. Artinya orang yang memberikan link Zoom ini kepada Anda, itu pengundang Anda. Dan itu akan menjadi tim leader Anda yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan bisnis ini. Artinya apa? Kita ada komunitasnya untuk kita saling support, untuk kita saling bekerja sama, sehingga bisnis Vinggo ini akan menjadi bisnis yang fenomenal, bisnis yang monumental di Indonesia. Demikian kalau tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan doa juga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ikhtiar kita, usaha kita menjalankan bisnis Vinggo ini akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga betul-betul memberikan berkat
untuk diri, keluarga, dan berkat untuk orang lain di luar sana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Pinggo dan Palon Cala Mitra yang ada di Zoom meeting kali ini, kata terakhir dari saya bahwa peluang itu akan tampak jelas saat peluang itu hilang dari depan Anda. Sekian, terima kasih, sukses selalu, salam dahsyat. Terima kasih Pak Edi. Oke, salam dahsyat. Oke, selamat malam ya semuanya. Sampai Ya, ketemu di Zoom Talk berikutnya. Ya. Yo, selamat malam.